Pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual disampaikan oleh Taufik Basari, SHSUM LLM, nomor anggota A359, Daerah Pemilihan Lampung 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, segenap anggota Badan Legislasi DPR RI, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Bapak Wamen Hukum dan HAM, Profesor Edi Hiare, perwakilan Menteri Dalam Negeri, beserta seluruh jajaran, perwakilan Menteri Sosial, Kantor Staf Kepresidenan RI, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, teman-teman jaringan masyarakat sipil yang terus mengawal pembahasan RUU ini hingga akhirnya kita bisa selesaikan pada hari ini, serta para hadirin sekalian yang kami hormati. Kita patut bersyukur hari ini Kamis 6 April 2022 setelah penantian yang panjang, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan sebuah naskah rancangan undang-undang yang mampu memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan membangun kesadaran untuk memberikan penghormatan pada harkat dan martabat manusia. Fraksi Partai Nasdem DPR RI yang sejak awal mengawal, mengusulkan, dan mendorong rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahunan dan meminta agar pembahasan dilakukan secara komprehensif di Badan Legislasi DPR RI, menilai bahwa pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 pada hari ini merupakan tonggak baru bagi perjuangan panjang berbagai lapisan masyarakat dalam mendorong kehadiran negara dalam merespon kondisi Indonesia darurat kekerasan seksual yang upayanya bahkan telah digagas sejak tahun 2001. Pimpinan dan segenap anggota Balik DPR RI, pemerintah RI, serta hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Nasdem DPR RI menilai sejak proses penyusunan hingga pembahasan tingkat 1 bersama pihak eksekutif, Badan Legislasi telah banyak mengakomodir berbagai masukan, berupaya mengisi kekosongan hukum, serta mencari jalan tengah terbaik atas beberapa substansi yang menjadi perdebatan di masyarakat. Kami menilai rancangan undang-undang ini komprehensif, mengatur dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, penanganan, sampai kepada pemulihan korban. Rancangan undang-undang ini juga progresif, karena rumusan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di dalamnya telah berhasil disusun dalam kerangka konsepsi kekerasan seksual yang melihat adanya relasi kuasa dan ketimpangan gender sebagai karakteristik khas dari kekerasan seksual, serta memastikan tindak pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang lain tetap masuk dalam kategori kekerasan seksual untuk tunduk pada pengaturan hukum acara pidana dalam undang-undang ini, dan pengaturan hukum acara pidana ini juga memberikan catatan-catatan progresif bagi perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, serta juga ada pengakuan terhadap hak-hak korban dan lain-lain yang merupakan hal-hal yang baru yang mewarnai reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Pimpinan dan segenap anggota Badan Legislasi DPR RI, pemerintah RI, serta hadirin yang kami hormati. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memberikan kontribusi besar bagi reformasi hukum di Indonesia dan membuka babak baru bagi perjuangan untuk menghapus kekerasan seksual. Kami menggarisbawahi beberapa hal, diantaranya: 1. Norma baru yang menjadi bagian dari pembaharuan hukum di Indonesia dalam RUU TPKS ini telah berhasil memberikan penegasan atas hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dan penyitaan harta pelaku sebagai upaya memberikan jaminan restitusi dari pelaku kepada korban. 2. Diakomodirnya Victim Trust Fund atau dana bantuan korban sebagai terobosan yang akan memastikan kehadiran negara dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual dalam bentuk pemberian kompensasi apabila harta pelaku yang disita tidak mampu memenuhi besaran restitusi yang diputuskan oleh pengadilan, serta mekanisme pendanaannya yang memungkinkan adanya peran serta masyarakat dalam rangka penanganan kasus kekerasan seksual. 3. Diakomodirnya kekerasan berbasis elektronik dalam rancangan undang-undang ini dan diakuinya right to be forgotten, hak untuk dilupakan, sekaligus upaya perlindungan hak korban melalui penghapusan bukti digital sehingga data tersebut tidak dapat lagi diakses oleh publik. 4. Diakomodirnya norma baru terkait kekhususan dalam hukum acara
yang seluruhnya memiliki perspektif perlindungan terhadap korban. Di antaranya adanya mekanisme perlindungan korban agar tidak mengalami reviktimisasi pada proses peradilan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, melalui perekaman elektronik, diakuinya visum psikiatrum sebagai alat bukti, serta penegasan panduan bagi aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia, serta tidak menjustifikasi kesalahan dan melakukan viktimisasi melalui pertanyaan. Sebelum dilanjutkan, saya mohon maaf, saya lupa. Kita perpanjang ya sampai pukul 15.30. Silakan dilanjut, Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Serta penegasan panduan bagi aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia, serta tidak menjustifikasi kesalahan dan melakukan viktimisasi melalui pertanyaan yang bersifat menjerat atau menimbulkan trauma bagi korban kekerasan seksual. 5. Telah memuat secara eksplisit fungsi pemantauan oleh Komnas Perempuan dan 3 lembaga negara hak asasi manusia yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas sebagai bagian dari proses check and balances atau correctional system dan mendorong efektivitas pencegahan dan penanganan korban. Pimpinan dan segenap anggota Balik DPR RI, pemerintah RI, serta hadirin yang kami hormati, pembahasan rancangan undang-undang ini yang telah kita jalani bersama merupakan bukti keseriusan berbagai elemen masyarakat terhadap upaya penghapusan praktik kekerasan seksual di Indonesia. Untuk itu, terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan menerima dan menyetujui untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 melalui rapat paripurna DPR RI untuk diputuskan menjadi undang-undang. Demikian pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pimpinan dan anggota Badan Legislasi, pimpinan dan anggota Panja, serta para tenaga ahli yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak pemerintah yang terdiri dari atas para menteri, kantor staf kepresidenan, pihak kepolisian dan kejaksaan, LPSK, serta seluruh elemen masyarakat sipil yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dalam menuntaskan pembahasan atas RUU TPKS ini dengan semangat yang sama, yakni menuntaskan kewajiban kita melindungi warga negara dari tindak pidana kekerasan seksual. Inilah persembahan kita bagi para korban kekerasan seksual, bagi hukum yang progresif di Indonesia, dan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual. Jakarta, 6 April 2022, pimpinan fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Robert Row A405, Sekretaris Saan Mustafa A367 ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.